Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Sittin Masalah, satu kitab karya dari Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman Az-Zahid Al-Misri. Kemarin sudah dijelaskan terkait muqaddimah terkait kitab ini dan berbagai kutipan-kutipan hadis yang memenuhi muqaddimah dari kitab ini. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama dalam kitab ini, yakni terkait qawaidul iman. Langsung saja masuk pada materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qawaidul imani utai pira-pira pondasine iman. Bihi kelawan Gusti Allah Subhanahu maha suci sinten Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Allah. Iku sama niatun ono 8. Yajibu kang wajib alal abdi ing atase hamba apa ayya alama yen ta weruh sapa abet ha ing qawaidul iman biqalbihi kelawan atine abdun annahu ing sedune Allah taala hale maha luhur sinten Allah iku hayyun maha urip qadirun kuwasa mutakallimun kang maha berkalam samiun kang maha midanget mendengar basirun kang maha melihat alimun kang maha ngawruhi muridun kang maha ngersakaken bakin kang maha kekal abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama dalam kitab ini menjelaskan terkait kaidah atau pondasi-pondasi keimanan. Ini bukan menjelaskan isinya tentang 20 sifat wajib ala Imam Sanusi ya, yang mana sangat sistematis itu, atau 50 bahkan. Pada pembahasan terkait iman, qawaidul iman dalam kitab Sittin Masalah ini hanya dijelaskan 8 sifat yang intinya inti. Qawaidul iman ini menjelaskan sifatnya Allah yang ada 8 yang wajib diketahui oleh hamba biqalbi dengan hatinya. Maksudnya yusaddiquha biqalbi, artinya wajib dibenarkan oleh hamba biqalbihi dengan hatinya. Jadi 8 sifat ini bila seseorang hamba mengimaninya, dia wajib membenarkannya. Apa saja 8 sifat tersebut? Hayyun, 1 sifat hidup, bahwa Allah itu hidup. Qadirun, Allah itu mampu menghendaki segala sesuatu, bahwa Allah ini tidak ada satupun di dunia ini yang di luar kehendaknya Allah. Mutakallimun, Allah maha berkalam. Sami'un, maha mendengarkan. Basirun, maha melihat. Alimun, maha mengetahui. 3 sifat ini tidak sama dengan sifatnya makhluk. Artinya sami, basir, alim itu Allah mengetahui segala sesuatu. Muridun, berkehendak, kehendaknya Allah itu mutlak. Bakin, Allah itu kekal abadi. 8 sifat ini kalau kita lihat dalam klasifikasi 20 sifat wajib ala Imam Sanusi itu ya, itu
yang 7, hayyun qadirun mutakallimun sami'un basirun alimun muridun merupakan sifat maknawiyah. Sedangkan sifat bakin itu artinya sifat termasuk bagian dari sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu berarti idam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat. Nah, ini 5 sifat salbiyah. Nah, bakin ini satu akar dengan bakok tadi. Artinya bakin itu sendiri Allah kekal, tidak akan pernah menemui kehancuran ataupun tidak pernah menemui akhir. Allah akan abadi selama-lamanya. Kenapa hanya ada 8 sifat ini? Pertama, 8 sifat ini merupakan intinya inti, di mana seorang seawam-awamnya orang itu perlu mengetahui 8 sifat ini. Dia perlu tahu bahwa Allah itu maha hidup, maha kuasa, maha mutakallim, sami, basor, alim, di mana artinya Allah maha mengetahui, muridun maha berkehendak, dan Allah itu bakin kekal abadi. Ini adalah iman dalam bentuk yang sangat minimal, seminimal-minimalnya. Sedangkan kalau 20 sifat wajib bagi Allah itu yang sudah iman sistematis, ya sudah lengkap dalam tatanan ideal dan lain sebagainya. Dua konsep ini, 8 iman, 8 sifat dan 20 sifat itu bukan bertentangan. Mereka tidak bertentangan tapi berjenjang. Ya, kalau orangnya awam banget, sangat awam, sangat teramat awam, ya 8 ini. Tapi mereka sudah mapan, sudah lebih paham lagi, ya 20 sudah mapan, ya argumentasi dari 20 atau dalil dari 20 dan seterusnya. Nah, di samping itu Sitin Masalah ini lebih tua daripada Imam Sanusi, ya. Dan lebih ringkas tentu saja. Lebih tua karena beliau pengarang kitab ini, yakni Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman Az-Zahid Al-Misri, hidup sampai tahun 819 Hijriah. Nah, kemarin kalau Masehinya ya sekitar 14-16 Masehi gitu ya, sekitar segitu. Tapi kalau Hijriahnya ya 819 Hijriah wafatnya ini. Sedangkan Imam Sanusi lahir di tahun 832 Hijriah. Berarti setelah beliau wafat di tahun 19, Imam Sanusi lahir di tahun 32 Hijriah, 832 Hijriah. Lalu wafat di sekitar 895 Hijriah. Oleh karena itu konsepnya tidak bertemu itu wajar. Artinya 8 ini tidak menafikan yang 20 itu. 8 ini merupakan syarat minimalis yang kemudian ya yang idealnya ya tetap 20. Gitu. Ini kaidah iman. Artinya seorang yang beriman tidak-tidaknya itu mempercayai yusaddiquha bil qalbi, membenarkan di dalam hatinya terkait 8 sifat wajib Allah ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.